Mengejutkan, Denny ajak duel. Mujahid 212, siaplah Denny. Ayo, selesaikan secara jantan. Jangan hanya cuma berani di sosmed. Di lain sisi, sial betul nasib Ade Armando. Babak belur dikeroyok massa, kini terancam hukuman penjara 5 tahun. Di lain sisi, viral, netizen ini pernah bertemu Denny Siregar, lalu ajak duel. Tiap pucat ketakutan, kayak kecoa. Denny ajak duel. Mujahid 212, siaplah Denny. Ayo selesaikan secara jantan. Jangan hanya di sosmed. Ketua Mujahid 212, Damai Hari Lubis, mengaku pihaknya tak pikir panjang untuk menerima tawaran penggiat media sosial Denny Siregar yang menantang Waksekjen Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bakmukmin, berduel di atas ring. Damai menyebutkan, bila perlu, duel digelar sampai titik darah penghabisan. Artinya, tanpa dilakukan wasit. Bahkan ia mengusulkan, tanpa ada masyarakat yang melihat. Dukungan terhadap Novel ia berikan lantaran sama-sama pengurus koordinator Bela Islam, Korlabi. Selaku rekan sesama anggota pengurus Korlabi dari Novel Bakmukmin, kami setuju tantangan dari Denny. Namun hendaknya hanya mereka berdua, tidak ditonton di atas ring dan tidak pakai wasit. Katanya kepada populis.id pada Kamis 14 April. Karena beda niat Novel sebagai nilai ibadah, sementara Denny nyari panggung, sambung pria yang juga koordinator Korlabi ini. Ia juga menyebutkan, bila memang tidak siap head to head dengan Novel Bakmukmin, Damai siap meladeni. Namun lagi-lagi, tidak perlu ada saksi dan tarung bebas hingga titik darah penghabisan. Damai juga menegaskan, tarung bebas tanpa ada membawa senjata apapun, baik senjata tumpul, senjata tajam, atau senjata api, semua dilakukan dengan tangan kosong. Kalau tidak mau sama Novel Bakmukmin selaku sekretaris Korlabi, sama saya juga tidak apa-apa. Tapi ya, itu tadi, tanpa wasit, tanpa saksi, di atas ring cuma berdua. Nanti keluar ring cuma salah satu dari kita, tuturnya. Menurutnya, langkah seperti ini jauh lebih terhormat dibanding hanya ribut-ribut di sosmed. Sebab, kalau hanya di sosmed, semua orang juga bisa. Yang patut diancungi jempol adalah yang berani ketemu langsung. Jadi, ketemu, selesaikan. Jangan hanya di sosmed saja, itu nggak laki namanya. Makanya, harus diselesaikan secara jantan, bukan hanya lewat cuit-cuitan. Pungkasnya. Sebelumnya, Denny Siregar menyampaikan lewat akun Twitter, mengaku siap duel dengan Novel Bakmukmin. Denny menantang sembari memposting berita statement Novel yang membantah pengeroyokan Ade Armando adalah kadrun. Kalau sama yang ini, mau juga kalau duel di ring. Ntar gue siapin ringnya, bagaimana? Kalau setuju, silakan retweet, tulis Denny. Di lain sisi, sial betul nasib Ade Armando. Babak belur dikeroyok massa, kini terancam hukuman penjara 5 tahun. LBH Street Lawyer mendesak Polda Metro Jaya segera menangkap dan menahan penggiat media sosial sekaligus dosen FISIP UI Ade Armando atas kasus penistaan agama yang menjeratnya beberapa tahun silam. Anggota LBH Street Lawyer, Sumaidi Atmaja, mengatakan, Ade Armando segera ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri, merusak barang bukti atau kasus penistaan agama itu. Ade, kata dia, saat ini berstatus tersangka. Dikhawatirkan Ade Armando akan melarikan diri serta merusak atau menghilangkan barang bukti. Selain itu, Ade Armando juga diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sehingga patut bagi pihak kepolisian untuk menggunakan kewenangannya menahan Ade Armando sesuai alasan subjektif dan objektif, kata Sumadi Atmaja kepada populis.id Kamis 14 April. Sumadi menjelaskan, Ade Armando sudah ditetapkan terjadi tersangka penista agama Islam oleh Polda Metro Jaya. Penetapan tersangka itulah dilakukan setelah 2 tahun laporan terkait kasus ini diterima polisi. Namun, setelah menetapkan Ade menjadi tersangka, Polda Metro Jaya justru membatalkan status tersebut dengan menerbitkan SP3 tentang ketetapan penghentian penyidikan. Setelah hampir 2 tahun dari laporan tersebut, Polda Metro Jaya menetapkan terlapor Ade Armando sebagai tersangka. Akan tetapi, kemudian pihak Polda Metro Jaya menganulirnya
dengan menerbitkan SP3 tentang ketetapan penghentian penyidikan. Tanggal 1 Februari 2017, kata anggota LBH Street Lawyer Sumadi Atmaja kepada Populis.id pada Kamis 14 April. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya keberatan atas penerbitan SP3 tersebut, lalu diajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dalam putusannya membatalkan penerbitan SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Konsekuensi dari pembatalan SP3 tersebut, maka status Ade Armando kembali menjadi tersangka. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2022, yang hampir 5 tahun tidak jelas perkembangannya, ucapnya. Malah, Ade Armando semakin menjadi-jadi, memposting hal-hal yang kontroversial yang beresiko memecah belah bangsa ini, sambung Sumadi. Sebagaimana diketahui, Ade Armando sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam setelah dikeroyok sejumlah orang di tengah aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senin 11 April lalu. Akibat pengeroyokan itu, Ade mengalami pendarahan di kepala hingga muntah darah. Sejumlah pelaku pengeroyok Ade kini telah ditangkap dan ditahan Polda Metro Jaya. Di lain sisi, viral, netizen ini pernah bertemu Denny Siregar lalu ajak duel. Dia pucat ketakutan, kayak kecoa. Salah seorang netizen di Twitter bernama Ramadan Renwarin menceritakan kisahnya bertemu langsung dengan penggiat media sosial Denny Siregar di Bandara Tokyo. Dia mengatakan dia mendapati Denny Siregar yang akan melakukan transit di Bandara Tokyo. Dia kemudian menghampiri Denny Siregar dan mengajaknya duel. Tapi Denny Siregar ketakutan. Saya pernah langsung ketemu sama kecoa Denny Siregar. Baru saya rangkul sambil maki-maki aja, udah lari terbirit-birit, ngumpet kayak kecoa, kata Ramadan di akun Twitternya @ramadanrenwarin dikutip 14 April 2022. Dia menceritakan, saat dia hampiri Denny Siregar, dia langsung merangkulnya, kemudian mengajak Denny Siregar duel di luar bandara. Dia menceritakan saat itu Denny Siregar ketakutan, wajahnya pucat. Denny Siregar kemudian diselamatkan oleh orang lain. Dia respon dengan melepas tangan gue dan nanya, ada masalah apa? Banyak, gue masalah sama lu. Kita berantem aja yuk di luar sana, sambil gue rangkul lagi. Mukanya pucat. Pas terangkulan kedua, hahaha. Beruntungnya dia diselamatkan oleh antrian imigrasi. Hahaha, katanya. Dia bilang kala itu ada Dara Nasution juga bersama Denny Siregar. Ada Dara Nasution di sampingnya, ngajakin salaman. Gue salaman sambil gue bilang, selamat ya atas nggak lolosnya lu ke Senayan. Hahaha. Mereka selesai dari bagasi, gue masih lama karena rombongan, katanya. Kejadian itu juga pernah diceritakan Denny Siregar di podcast Deddy Corbuzier. Denny akui pernah ada pria berbadan besar menghampirinya di Bandara Tokyo dan mengajaknya duel. Denny kemudian membalas pria itu dengan santai. Terus kenapa? Begitu kata Denny. Ucapan Denny Siregar dipotong video podcast itu tersebar juga di Twitter. Ramadan Renwarin kemudian mengatakan bahwa saat itu Denny Siregar tidak menjawab seperti itu. Denny hanya diam karena ketakutan. Masih ingat kejadiannya ya, Denny Siregar? Yakin lu bilang, terus kenapa? Yang ada, lu diam aja, muka lu pucat. Saat gue maki-maki, gue ajakin fight langsung kabur. Beruntungnya, lu diselamatkan sama antrian imigrasi, katanya.